Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Mari bersama-sama muliakan Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau Tuhan, tiada seperti engkau. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah, terangi jalan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 2 Raja-Raja 18 ayat 26 sampai pasal 19 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah, kepala juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda,
sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, "Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu?" Kemudian berdirilah juru minum agung dan berserulah dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, "Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku, maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya, dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia memujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoah bin Asaf, bendara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minum agung. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyaknyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain gabung, lalu masuk ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubung kain gabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanmu, beginilah firman Tuhan, jangan engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdaya engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan?
Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yaitu Gosan, Haran, Resef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendiri Allah, segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarkanlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarkan perkataan Sanherit yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendiri Allah, ya Tuhan." Amin. Dari kedua bagian ini kita melihat tentang kesombongan Asyur. Asyur yang telah menjadi besar. Memang mereka telah menghancurkan banyak sekali bangsa-bangsa, dan tidak satu pun dari bangsa itu dapat mencegah pasukan Asyur. Juru minuman agung mewakili Raja Asyur menyampaikan kata-kata pesan dari Raja Asyur, menghina Yehuda, menghina Hizkia, juga menghina Allah yang disembah Yehuda. Bersama dengan pasukannya, Raja Asyur mengepung kota Yerusalem, terus membujuk orang Yerusalem untuk keluar dari benteng dan menyerahkan diri, tunduk dan takluk kepada Raja Asyur. Semua penghinaan itu tidak dijawab oleh orang Yehuda. Mereka tetap diam dan mengabaikan segala perkataan utusan Asyur itu. Hizkia, Raja Yehuda, datang berdoa kepada Tuhan saat kesesakan. Kita belajar dari isi doa Hizkia. Hizkia berdoa bukanlah doa yang sembarangan diucapkan. Doa Hizkia menunjukkan pengertian tentang siapakah Tuhan. Dia tahu bahwa ketika permohonannya dipanjatkan, kemuliaan Tuhan dan rencananya akan menjadi yang utama, akan menjadi alasan yang utama. Kemuliaan nama Tuhan haruslah menjadi alasan utama seseorang memohon dalam doanya. Perhatikan, Hizkia berdoa kepada Tuhan bukan karena dia ingin kerajaannya dibebaskan dari tangan Asyur. Bukan hanya itu saja. Dia memang sangat menginginkan hal itu. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak berhak memohon Tuhan membela kerajaan Yehuda jika itu tidak berkaitan dengan kemuliaan namanya. Maka di tengah-tengah permohonan untuk kebebasan Yerusalem, Hizkia memohon supaya Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari tangan Raja Asyur, sehingga semua kerajaan tahu bahwa hanya Tuhanlah Allah. Ini yang penting. Kemenangan itu dimohonkan supaya semua kerajaan di dunia ini tahu bahwa Tuhanlah Allah yang menyelamatkan. Olok-olok Raja Asyur melalui utusannya yang mengolok-olok Tuhan dengan membandingkan dengan para ilah berhala, membuat hati Hizkia dan para pemimpin Yehuda hancur. Mana mungkin Tuhan disamakan dengan ilah-ilah palsu bangsa-bangsa lain, ilah-ilah palsu buatan manusia, sedangkan Tuhan adalah Allah semesta alam yang membuat alam semesta ini dan bangsa-bangsa yang diam di bumi. Kita belajar dari doa Hizkia. Bolehkah kita berdoa untuk keamanan kita? Boleh tentu. Memohon untuk keselamatan kita? Tentu saja boleh. Tetapi biarlah kita juga merenungkan, mengapa kita harus berdoa untuk keamanan, berdoa untuk keselamatan, supaya kita ketika mengalami keamanan, keselamatan itu, kita memakai
semua berkatnya itu untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama Tuhan dimuliakan. Kita boleh berdoa untuk kesehatan kita, tetapi ketika Tuhan memberi kesehatan, saat engkau hidup dalam kesehatan yang dari nama Tuhan, engkau hidup mempersembahkan hidupmu itu, kesehatanmu itu untuk melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan namanya. Doa-doa kita harus disertai dengan kesadaran penuh bahwa hanya Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan, untuk dimuliakan. Jika kita sakit, biarlah kita berdoa supaya Tuhan memberi kesembuhan kepada kita. Tetapi juga mendoakan supaya ketika kita sembuh, Tuhan rela memakai kesehatan kita untuk melayani Dia. Seperti Hizkia berdoa supaya Tuhan menyelamatkan Yerusalem dari kehancuran demi membela kekudusan namanya yang telah dicemarkan oleh kata-kata perkataan orang-orang Asyur yang menghina Tuhan. Hal kedua dari doa Hizkia ini, kita melihat bahwa Tuhan memandang serius setiap penistaan terhadap namanya. Hukum ketiga mengatakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tuhan akan sangat memandang bersalah setiap orang yang menyebut namanya dengan tidak disertai rasa hormat. Jika Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tanpa rasa hormat, apakah yang terjadi pada orang yang menyebut nama Tuhan dengan tujuan menghina namanya? Apakah yang akan menjadi hukuman bagi orang yang menyebut nama Tuhan untuk menghujat namanya yang mulia? Tuhan tidak peduli apakah orang yang menyebut namanya itu sudah percaya atau belum. Semua orang wajib menghormati Dia, mengenal Dia, dan sungguh-sungguh takut akan Dia. Sujud menyembah dengan rela dan kasih. Ini berlaku bagi semua orang. Ini juga berlaku bagi semua orang yang tidak mengenal Dia. Mengenal Tuhan adalah kewajiban setiap manusia yang diciptakan oleh-Nya. Maka kegagalan mengenal Tuhan bukanlah tanggung jawab Tuhan. Itulah sebabnya setiap orang, baik yang mengenal Tuhan maupun yang tidak, dituntut untuk mengucapkan nama Tuhan dengan hormat dan takut. Alangkah menakutkan mendengar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan yang menolak percaya kepadanya mempermainkan namanya. Mereka menyebut nama Tuhan dengan menghina, dengan menghujat, mempermainkan namanya seolah-olah Dia tidak mendengar dan tidak berdaya melakukan apa-apa. Saat Hizkia datang kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, "Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri." Inilah berita firman hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita diingatkan untuk selalu hidup dalam menghormati nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Firman-Mu ajaib, Firman-Mu berkuasa. Engkau meneguhkan nama-Mu untuk dihormati, dimuliakan, diagungkan. Setiap penghujatan mendatangkan laknat dan kutuk bagi orang yang melakukannya. Biarlah kami sebagai umat Tuhan hidup dalam kekudusan daripada Tuhan, menghormati dan memuliakan nama Tuhan, baik melalui perkataan, sikap tingkah laku, perbuatan, dan pelayanan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Tak lupa kami bawa dalam doa kesempatan hari ini untuk Komsel nanti malam. Tuhan melawat umat Tuhan untuk berhimpun, belajar kebenaran firman-Mu, belajar memuliakan nama-Mu, berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan melalui Komsel umum. Kau berkati semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Biar kami saling membangun di dalam Engkau. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.